Jika Dr. Tifa eksepsinya diterima, Roy Suryo ini tengah berjuang di sidang pra-peradilan jilid ketiga. Dan sidang pra-peradilan jilid ketiganya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita tersiduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hasis dan 3,3 ton ya, 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemusnahan barang bukti narkotika kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Membawa sampel barang bukti. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. 3. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya tadi 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan
ini benar bertiga? Iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan suzon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah, gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, di mana polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan, tapi warga juga boleh saja tindak tegas asalkan terukur. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah mengkhusus itu kepedulian kepada masyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya berarti pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan hadiah hingga 50 juta bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Ratusan warga mengantri air bersih di masjid di Kalideres, Jakarta Barat karena pasokan air Pam Jaya tidak mengalir secara normal sehingga aktivitas warga terganggu. Sambil membawa ember dan galon kosong, puluhan warga antre mengambil air bersih di masjid di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu malam. Ini dilakukan warga demi memenuhi kebutuhan air bersih yang akan digunakan untuk mandi, mencuci, dan memasak. Menurut pengurus lingkungan, masalah air bersih dialami warga sejak beberapa bulan lalu. Kondisi makin sulit karena banyak warga menutup sumur bor setelah jaringan Pam Jaya masuk ke wilayah mereka. 3 bulan ya semenjak Pam Jaya ini mati antriannya. Jadi kenapa malam? Karena warga untuk kebutuhan mencuci, anak-anak sekolah mandi, dan untuk kebutuhan rumah tangga itu mereka gunakan di pagi hari. Warga berharap ada upaya dari Pam Jaya agar pasokan air bersih di wilayah mereka kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.